الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى به من نعمة والسلام على خير الأنام سيدنا ومولانا محمد النبي الرحمة وكاشف الهمة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه هداة الأمة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. Amma ba'd. Para habaib, para ulama, bapak-bapak dari instansi pemerintah, Bapak Menteri Agama, Bapak Menteri Penerangan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, hadani Allah wa iyyakum. Untuk ke-34 kalinya Bapak Dr. Kiai Haji Idham Khalid, guru kita, sesepuh kita, memperkasai peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap tanggal 1 Rabiul Awal. Alhamdulillah, malam ini kita saksikan bersama peringatan yang beliau prakarsai ini telah 34 tahun. Mudah-mudahan bukan saja yang ke-34, ke-40, ke-50, ke-60, ke sekian puluh seterusnya. Peringatan 1 Rabiul Awal Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan beliau teruskan, dan oleh para generasi penerusnya akan terus di Darul Ma'arif ini tiap-tiap tanggal 1 Rabiul Awal. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, telah banyak kita terpukau dengan beberapa kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Bapak Menteri kita, Bapak Haji Munawir Sabali, Bapak Haji Ahmad Harmoko, yang banyak sekali mengulas betapa hebatnya asar yang membekas, jasa besar yang dirasakan oleh umat manusia, terutama bangsa Indonesia yang mayoritas adalah penganut agama Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam ini. Bekasnya sangat kita rasakan, sehingga kita bangsa Indonesia yang walaupun umat Islam ini adalah merupakan mayoritas umat yang terbesar jumlahnya di negara Indonesia ini, tapi umat Islam menyadari bahwa kita hidup di dalam masyarakat yang majemuk, masyarakat yang bermacam-macam pandangan, bermacam-macam akidahnya. Umat Islam menyadari dengan segala toleransi, dengan segala tasamuh, musamahah, umat Islam bisa hidup bersama-sama
di negara tercinta Republik Indonesia ini. Tiap bulan Maulid di mana-mana diselenggarakan peringatan, mengkaji kembali sejarah besar manusia besar ini, ditekuni, dibaca, baik yang melalui maulid Barzanji, Tiba, Burda. Umat Islam menyadari betapa besar manusia agung ini, betapa hebatnya manusia besar ini dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi tuntunan contoh hidup, sikap hidup yang sempurna di tengah-tengah masyarakat. Tidak berlebih-lebihan Bapak Ibu, kalau seorang pujangga besar Al-Imam Abu Sa'id Al-Busiri di dalam rangkuman sat-satnya yang indah, Burdatul Madih, beliau melukiskan hebatnya, agungnya manusia besar, manusia suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladzi tamma ma'nahu wa suratuhu summastofahu habiban bari'un nasabi. Kata Imam Al-Busiri, Nabi Muhammad inilah satu-satunya orang di seluruh dunia semenjak dunia terkembang, sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir besok yang hidup mengalami hari kiamat, satu-satunya orang yang sempurna jiwanya, raganya, fisiknya, mentalnya, hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih beliau ini menjadi kekasih, menjadi panutan, menjadi suri tauladan bagi siapa saja yang ingin mencapai hidup kebahagiaan. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu ayat saja kesempurnaan beliau sebagai pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji, Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Satu ayat saja saudara. Ini ayat merupakan satu dasar kehidupan dan kunci rahasia kesuksesan seorang pemimpin. Siapa saja yang jadi pemimpin, baik pemimpin cilik atau pemimpin gede, pemimpin tingkat desa, pemimpin kaliber daerah, regional, apa nasional, apa internasional, baik pemimpin lingkungan maupun pemimpin rumah tangga, siapa saja yang
ingin sukses di dalam kepemimpinannya harus memahami ayat ini, saudara. Tanpa memahami ayat ini, orang kadang-kadang lupa. Kadang-kadang sudah baik timbul karena sudah baik, sudah merasa sukses, sudah merasa berhasil, timbul sombongnya, timbul emosinya, timbul a priorinya, timbul nggak mau diperingatkan, nggak mau dikritik, sudah merasa benar terus. Mari kita pahami ayat ini. Allah memuji kepemimpinan beliau, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang sangat baik, lunak. Apa firman Allah memuji beliau? Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Muhammad, karena rahmat Allah juga engkau menjadi pemimpin yang lemes, hatinya fleksibel, tidak kaku, tidak sedikit-sedikit marah, dipenuhi rasa emosi. Pemimpin kalau marah-marah, emosi, timbul omongan yang kasar sedikit saja, itu dirasakan oleh orang, saudara-saudara. Pemimpin itu harus yang halus. Kata orang Jogja, budi bawa laksono, mempunyai budi luhur, nggak terselip kata-kata yang kasar, kata-kata yang nadanya muring-muring, marah-marah, nggak ada. Allah memuji beliau, fabima rahmatin minallahi lintalahu, karena rahmat Allah juga kau menjadi pemimpin yang halus, qalbin layyinin, mempunyai hati yang lemah lembut, hati yang penuh iba, kasih sayang. Ini yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik. Andai kata kamu Muhammad menjadi pemimpin kok hatinya mendidih, sering marah-marah, gebrak, mendelik, mecicil, muring. Orang dimarahi itu sekali dua kali, dikasari sekali dua kali masih bisa menerima. Tapi kalau terus-terusan dimarahi, dikasari, dipecicili, dipendeliki, dipelototi, lanfaddu min haulik, tentu mereka akan bubar dari sekelilingmu, nggak mau mengelilingimu lagi, nggak mau membantumu lagi, nggak mau mendukungmu lagi. Oleh karena itu, jadi orang jangan pemarah, salah sedikit naik darah.
Kalau kita jadi pemarah, teman bubar rezeki susah. Kata Kaji Umay Ramai. Jadilah orang yang ramah. Salah sedikit, maafkanlah. Kalau kita jadi ramah, teman banyak, rezeki murah. Kan begitu, saudara. Coba saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dipuji oleh Allah menjadi pemimpin yang mempunyai hati yang halus, qalbin layyinin. Beliau nggak pernah marah-marah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau ini berkhidmah kepada baginda Rasul, menjadi khadam bertahun-tahun, puluhan tahun. Sayyidina Anas bercerita, saya melayani baginda Rasul sudah sekian lama, bertahun-tahun, gak pernah saya diomelin, dimarahi. Apa yang sudah saya kerjakan, beliau tidak menyalahkan, kenapa itu kau kerjain. Apa yang tidak saya kerjakan juga beliau tidak menyalahkan, kenapa tidak dikerjain. Beliau sangat pemaaf, ramah. Pernah terjadi, bapak-bapak, ibu-ibu, suatu ketika beliau sedang bercengkerama di sebelah depan masjid dengan para sahabat-sahabat yang mulia. Tahu-tahu di dalam ada orang kencing di dalam masjid. Sahabat Umar tahu, hampir saja melompat, bahkan gebuk ini orang yang kencing. Beliau larang, jangan Umar, biar tuntas kencingnya. Orang sedang kencing dikejar kan nanti kencingnya ke sana-sana. Biar. Sahabat Ali hampir menjerit, tidak rela masjid dikencingi. Kurang ajar itu orang. Biar Ali, biar selesai dulu. Setelah selesai, orang itu dipanggil, ya Fulan, mari. Labbaik ya Rasulullah. Tapi sudah lemes orang ini, pucat mukanya. Wah, celaka. Saya dipanggil baginda, sahabat-sahabat kumpul, pasti saya akan dibal ke sana ke sini, ditendang, dihantam. Salah saya ini. Ya Allah. Beliau, orang ini sudah lemes menghadap beliau. Siapa nama Anda? Saya namanya ini. Dari mana asalnya? Saya orang jauh ya Rasul, tidak asli Madinah. Apakah kamu tahu bahwa kencing itu najis? Tahu ya Rasul. Apa kamu ngerti bahwa masjid itu suci? Ngerti ya Rasul. Mengapa kau kencingi masjid ya Rasul? Saya tahu dan saya ngerti. Sebenarnya saya ingin cepat-cepat lari keluar, tapi ini sudah berandal, keburu keluar ya Rasul. Sudah di luar jangkauan kekuatan saya, sudah keburu keluar kencingnya. Maaf ya Rasul, saya merasa bersalah. Apa kata Nabi? Baiklah, itu kamu cuci yang bersih, yang suci kembali, dan ingat, jangan
sekali-kali kamu kencing di masjid lagi. Terima kasih ya Rasulullah, terima kasih. Orang ini sangat gembira, dimaafkan Pak. Coba bayangin Bapak, jangankan kiai, santri saja umpama sedang duduk di serambi masjid, di dalam masjid ada orang kencing, bagaimana perasaan Bapak? Kan kira-kira ada sandal melayang, iya enggak? Begitu tingginya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin. Apa yang orang lain melakukan kesalahan, sadar bahwa itu salah, beliau maafkan. Bahkan oleh Allah bukan saja diminta untuk memaafkan, fa'fu anhum, tapi wastaghfir lahum, mintakanlah maaf kepada Allah orang-orang yang bersalah itu. Ini pemimpin. Beliau pernah meriwayatkan bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, ayyun nasi a'azzu wa akbar?" Ya Allah, manakah manusia yang lebih mulia di sisimu, lebih kuat di sisimu? Manusia yang bagaimana? Kata Allah, "Alladzi qadara wa afah." Yaitu orang yang berkuasa kok memberi maaf. Andai kata membalas bisa, tapi dia nggak membalas, malah memaafkan kesalahan seseorang itu. Ini orang kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, begitu perjalanan manusia besar Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau nggak pernah mempunyai rasa dendam. Pernah waktu sendirian memisah dari rombongan para sahabat, datang seorang kafir yang namanya Daksur dengan pedangnya terhunus. "Mayyamna'uka minni ya Muhammad." Beliau nggak bawa apa-apa, sedang duduk sendirian, pedang sudah di hadapan muka. Siapa yang bisa membelamu dari pedangku ini, hai Muhammad? Dengan tenang beliau jawab, Allah. Allah, kata beliau. Satu kalimat saja, Allah. Kalimat ini diucapkan dengan penuh perasaan. Seluruh pembuluh darah bergetar turut mengucapkan kebesaran kalimat ini, Allah. Sehingga seterusnya menjalar kepada Daksur. Daksur yang sudah megang-pegang pedang di hadapan wajah beliau. Daksur menggigil, beredek. Orang sendirian nggak bawa apa-apa, ditanya yang akan membela siapa, kok jawab dengan tenang, dengan penuh perasaan, Allah. Menggigil Daksur, pedang terjatuh. Coba Pak, andai kata kita pedangnya sudah jatuh, ambil pedang, tadi akan bunuh saya, iya, harus kita bunuh. Tapi Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Daksur terduduk, keringat keluar, dingin, pucat pasang, lemes gemeter. Dengan tenang baginda Rasul ambil pedangnya. Wa anta ya Daksur mayyamna'uka minni. Sekarang kamu Daksur, siapa yang akan membelamu dari pedang ini?
Kamu sahabat Daksur. Daksur menggigil gemetar. La ahada, tidak seorang pun, gak ada yang akan membela saya. Coba, saudara. Dia sudah gemeter, sudah lemes, pedang sudah terlepas, senjata sudah di pihak kita. Mau apa lagi? Orang tadi dia mau membunuh, sekarang dia sudah begitu, mestinya kita bunuh. Beliau tidak. Daksur, mari kemari, nih pedangmu. Jangan lagi-lagi tindakan yang begitu itu. Daksur terharu, terenyuh, terharu hatinya, sehingga Daksur masuk agama Islam. Hebat benar pemimpin yang seperti ini, saudara-saudara sekalian. Alladzi qadara wa'afa, kata Allah. Orang yang paling kuat di sisiku, paling mulia di sisiku adalah orang yang bisa membalas kesalahan, tapi tidak mau membalas, malah memaafkan kesalahan itu. Ini saudara-saudara, bapak-bapak, mari kita ambil satu cuplikan saja ini untuk kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini, untuk kita bisa ngerek meninggikan kalimat Islam yang mestinya ya'lu wa la yu'la alaih. Jangan kita umat Islam terpukau, terlena, yang dinaikkan kalimatnya sendiri-sendiri, lupa menaikkan kalimat Islam, sehingga kalimat Islam yang mestinya ya'lu wa la yu'la alaih selalu begitu saja. Umatnya sibuk dengan kepentingan mengurusi kalimat-kalimatnya sendiri-sendiri, yang padahal kalimat itu diurusi bagaimanapun gak akan ya'lu wa la yu'la alaih. Yang ya'lu wa la yu'la alaih adalah kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah kita umat yang baik. Bukankah agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agama yang baik, menuntun kebaikan, memerintahkan kebaikan? Beliau bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli hal. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala selalu menulis kebaikan itu di dalam segala perbuatan, segala tingkah laku apapun. Tunjukkan bahwa kita ini umat yang mempunyai ajaran yang baik. Tunjukkan, ini loh kebaikannya. Beliau memberi contoh, fa idza qataltum fa ahsinil qitlah. Kalau kamu terpaksa membunuh musuh di medan perang, baguskanlah caramu membunuh. Bunuhlah dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik.